Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Keberadaan penyu yang bertelur dan mendarat di Pantai Bajulmati, Kabupaten Malang, mendapat perlindungan dari kelompok Bajulmati Sea Turtle Conservation. Koordinator BSTC Sutari menjelaskan bahwa BSTC melakukan perawatan bagi penyu yang mendarat karena sakit atau terluka dan juga melindungi telur penyu sebelum dilepas liarkan kembali ke laut. Terima kasih. Untuk BSTC ini adalah wadah yang menampung bagi penyu-penyu ataupun sosialisasi ke masyarakat. BSTC itu Bajulmati Sea Turtle Conservation. Tujuannya BSTC ini menyelamatkan konservasi yang penyu, khususnya ya mangrove ada juga, tapi khususnya penyu. Nah, penyu yang mendarat di pantai sepanjang pantai Malang Selatan ini yang kami selamatkan di titik-titik keramaian saja. Jadi yang sudah terbentuk wisata massal. Ini karena terganggu, jadi kami selamatkan, kami tetaskan di sini. Nah, kami segera melepas lagi kalau sudah menetas. Tujuan lain kami juga bersosialisasi, ini kami kuatkan karena apa? Dengan adanya wisata semakin berkembang, berarti konservasi. Pemirsa, keterbatasan akses internet dan jaringan komunikasi menjadi kendala tersendiri pada proses pembelajaran daring saat ini. Hal ini menjadi perhatian tim dokter pengabdi UB dengan merancang server pembelajaran daring secara portable yang praktis dan dapat dioperasikan tanpa jaringan internet. Tim dokter pengabdi UB telah melakukan uji coba dan pemberian hibah alat tersebut kepada sekolah alam yang berada di kawasan Pantai Bajulmati, Kabupaten Malang. Apa Pak konsepnya? Konsepnya adalah portable e-learning server atau kita sebut sebagai stasiun belajar portable. Jadi sebuah perangkat yang menjadi server yang bisa dibawa atau dijinjing kemana-mana dan bermaksud untuk mendistribusikan materi-materi belajar digital. Sehingga ketika berada di area-area yang mungkin kelistrikannya mungkin belum ada atau internetnya juga belum ada, tetapi ingin ada kegiatan digital di sekitar itu dengan perangkat yang di sekitar itu masih bisa dilaksanakan dengan berbekal ada perangkat seperti ini atau portable stasiun belajar portable ini dengan perangkat baterai power bank seperti halnya HP sih. Jadi menit seperti itu. Keunggulan dari alat ini apa Pak? Keunggulan dari alat ini sebenarnya masalah kepraktisan dan kalau server itu kan pada dasarnya harus berada di satu tempat, posisinya tetap seperti itu. Nah ini dengan konsep seperti ini kan kita membawanya kemana-mana dan perangkat ini juga murah, artinya affordable bagi banyak orang bila ingin melakukan replikasi. Kontennya juga mudah untuk replikasi ke perangkat yang sama yang lainnya. Dan ini juga platform softwarenya, ya ini menggunakan Moodle e-learning dan Moodle itu kan sudah banyak digunakan di mana-mana. Bahkan anak sekolahan atau guru-guru ataupun juga apalagi di universitas sudah terbiasa dengan perangkat-perangkat dengan software-software seperti itu. Baik Pak.
Pemirsa, penyakit pada tanaman menjadi momok bagi para petani dalam merawat tanamannya. Hal ini membuat 3 mahasiswa yang merupakan tim PKM Re Universitas Brawijaya, yaitu Abdillah Amirul Saleh beserta Alia Sofia dan Erik Wahyuni dari bawah bimbingan Tita Wijayanti telah menciptakan inovasi pupuk bioskap. Pupuk ini adalah bioorganik multifungsi dari limbah makanan dan peternakan dengan campuran konsorsium Rhizobakteri yang dapat menekan intensitas penyakit dan meningkatkan produktivitas pertumbuhan tanaman. Bapak, jadi perkenalkan, nama saya Erik Wahyuni, anggota tim PKM RE dengan menggunakan judul pupuk bioorganik multifungsi yang berasal dari campuran bioslari limbah makanan yang mampu untuk menekan pertumbuhan soybean mosaic virus pada pertumbuhan tanaman kedelai. Nah, jadi untuk produk yang kami teliti ini adalah pupuk bioscape yang berasal dari pupuk biosari atau dari ampas dari biogas, kemudian dicampur dengan menggunakan limbah makanan, yaitu berupa cangkang telur dan juga dari kulit pisang. Kemudian kami juga menambahkan pupuk, maksud saya PGPR yang di dalamnya itu terdapat bakteri berguna. Untuk bakterinya sendiri terdapat 5 bakteri, yaitu bakteri Bacillus sp, kemudian Pseudomonas sp, selanjutnya ada Aspergillus niger, serta ada dari Aspergillus niger dan juga, mohon maaf Bapak, sepertinya saya gugup, apakah bisa diulang untuk recordingnya Pak? Boleh, ya wes. Ini dari awal aja. Bentar ya Pak. Santai aja, yo. Pelan-pelan aja, Iya. nggak usah terlalu cepat, kamu jelasin aja. Yuk, mulai, go. Oke, baik. Perkenalkan sebelumnya Bapak Abdullah, perkenalkan nama saya Erik Wahyuni. Saya merupakan salah satu anggota dari tim PKM RE yang membuat tentang bioscape, yaitu pupuk bioorganik yang berasal dari biosluri dan juga limbah makanan, yaitu berupa cangkang telur dan juga kulit pisang. Nah, kami membuat pupuk biosluri yang mampu dan juga berpotensi dalam mengendalikan penyakit SMV pada tanaman kedelai. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk pupuk biosluri sendiri, pupuk bioscape sendiri, ini merupakan pupuk yang berasal dari bahan organik. Untuk pembuatannya sendiri, kami mencampurkan biosluri, kemudian cangkang telur, dan juga limbah dari kulit pisang dengan menggunakan PGPR. Untuk PGPR-nya sendiri terdapat 5 bakteri bermanfaat, yaitu berupa Pseudomonas sp, kemudian ada Bacillus sp, Aspergillus niger, kemudian ada juga Azospirillum sp. Nah, untuk bioscape sendiri, ini kami untuk proses dekomposisinya, ini berupa pupuk bioorganik dengan menggunakan bentuk pupuk organik cair dengan di dalamnya terdapat bakteri yang berguna. Kemudian untuk proses dekomposisinya sendiri kami membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 bulan. Selain dari bahan yang mudah ditemukan, kemudian berasal dari sampah yang sudah tidak digunakan, nilai ekonomis lain yaitu yang pertama yaitu bioscape ini mampu untuk menekan dan juga meningkatkan pertumbuhan tanaman kedelai. Seperti yang kita ketahui, untuk yang soybean mosaic virus sendiri pada tanaman kedelai ini dapat menurunkan pertumbuhan dari tanaman kedelai atau menurunkan produktivitas tanaman kedelai 25-94%. Nah, dari saat penyakit soybean mosaic virus ini dapat dihambat pertumbuhannya pada tanaman kedelai, maka produktivitas pada tanaman kedelai ini akan meningkat. Nah, hal ini akan berakibat baik bagi pertumbuhan tanaman kedelai dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan dari petani itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya dari nilai ekonomis bioscape sendiri, selain dari sisi dapat meningkatkan pertumbuhan dan juga dari daya tahan tanaman terhadap penyakit SMV sendiri juga dapat diperjualbelikan. Dari bioscape sendiri kami telah mendapatkan
produknya. Jadi kami bisa memperjualbelikan. Pemirsa, pagelaran Kampung Cempluk Festival ke-11 tahun ini masih harus digelar secara daring. Namun hal ini tidak menyurutkan panitia untuk menyajikan berbagai kesenian baik nasional maupun internasional. Penggagas Kampung Cempluk, Redi Eko Prasetyo menyampaikan mulai dari kesenian musik, instalasi, video animasi dan tari akan menyemarakan KCF ke-11 yang digelar secara virtual dengan tata panggung yang teknologinya bekerja sama dengan UBTEK. Format KCF tahun ke-11 ini, jadi festival yang ke-11 ini, kontennya itu karena 2 tahun ini kita kan menggelar secara virtual, sehingga konten kita relatif lebih luas gitu. Dalam artian lebih luas karena memang para penyaji itu hadir secara virtual dengan mengirim video-video konten. Video-video ada juga yang langsung live. Nah, tapi bedanya kami tetap mengundang para penyaji itu, artinya para pengisi itu agar terjadi komunikasi 2 arah. Jadi kita undang via Zoom gitu kan, dengan desain. Jadi kami bikin sekarang itu konsepnya bikin desain virtual panggungnya itu pakai teknologi asimetri yang kebetulan kita disupport ya bekerjasama dengan UBTEK sama Holution. Nah, jadi warga nanti diharapkannya dan juga kalangan masyarakat umum juga bisa langsung nonton live-nya itu di YouTube TV Kampung di situ. Jadi memang itu, dan ada beberapa penyaji yang ini lebih saya melihatnya variannya lebih banyak lagi gitu, dan fokusnya ke di malam tanggal 18 itu fokusnya di pertunjukan. Ada yang dari Skotlandia, ada yang dari Amerika, dan juga ada yang dari Prancis, dan beberapa kampung-kampung yang ada di pulau-pulau di Indonesia, diantaranya dari Kalbar, Kalteng, Bali, dan juga Kaltim, Sulawesi, ada dari beberapa daerah-daerah di Jawa juga, seperti Banyuwangi, seperti Jawa Tengah ya, Jogja, Bandung, adalah. Jadi ada sekitar 30 penyaji. Dan juga ada yang menarik kemarin confirm itu dari Wellington, New Zealand. Jadi grup gamelan mahasiswa-mahasiswa di sana, di Victory University, itu mereka juga antusias untuk berpartisipasi gitu. Dan terakhir ini masih lagi proses, kita nunggu dari Filipina. Nah, memang secara frekuensi penyaji gitu ya, untuk tahun ini lebih banyak partisipan yang dari internasional. Nah, kami melihatnya begini, di tahun ke-11 ini kami pingin ada sebuah istilahnya effort gitu kan, karena kita sudah selesai di tahun ke-10 satu dasawarsa, ini kan sudah masuk tahun ke-11, artinya fasenya itu dengan kondisi pandemi ini bagaimana kampung sebagai pilar utama di Indonesia itu menjadi bagian penting untuk melakukan sebuah aktivitas produktif dan dilakukan secara kolektif itu dengan mengintegrasikan teknologi semacam ini gitu, artinya teknologi informasi dan komunikasi juga gitu, dan juga seni grafis, desain, modeling untuk animasi kayak begitu. Pemirsa, 5 mahasiswa Universitas Brawijaya berhasil menemukan dan menciptakan metode alternatif berupa sebuah teknologi dengan pemanfaatan plasma termal sebagai terapi penyakit mastitis pada sapi perah. Perwakilan tim yaitu Farwa Almida menjelaskan teknologi plasma non-termal ini dinilai mampu melakukan dekontaminasi mikroorganisme dengan memanfaatkan gas yang terionisasi dalam lucutan listrik antara 2 elektroda tanpa menimbulkan kerusakan
menggunakan jaringan kulit. Untuk latar belakang dari ide kami itu diawali di Indonesia itu kebutuhan susunya 4 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri itu hanya mampu memenuhi 900.000, hingga sisanya sebesar 78% itu berasal dari susu impor. Nah, kami itu mencari-cari dari jurnal, kenapa kok bisa produksi dalam negeri susunya itu serendah itu. Kemudian kami menemukan bahwa mastitis merupakan salah satu penyebab utama dari penurunan produksi susu dalam negeri. Kondisi mastitis tersebut dapat menurunkan hingga 53% produksi susu harian sapi dan juga dapat menurunkan penghasilan peternak setiap harinya, terutama ternak sapi perah. Kemudian mastitis sendiri ini terbagi menjadi dua, ada yang klinis dan mastitis subklinis, di mana mastitis subklinis ini prevalensinya sudah mencapai 65% dari jumlah total kasus mastitis. Nah, mastitis subklinis ini sendiri merupakan mastitis yang tidak menunjukkan gejala klinis sehingga jarang diketahui dan harus melakukan uji tertentu untuk mengetahui bahwa sapi itu mastitis subklinis atau tidak. Kemudian di sisi lain untuk mastitis ini sendiri biasanya diobati dengan menggunakan antibiotik, namun penggunaan antibiotik ini dapat menyebabkan resistensi bakteri dan dapat menyebabkan residu antibiotik dalam susu. Residu antibiotik dalam susu sendiri akan menyebabkan kerugian bagi konsumennya, di mana akan menyebabkan efek alergi dan lain sebagainya. Kemudian untuk industri pengolahan susu juga akan rugi karena susu yang mengandung residu antibiotik tidak akan bisa dibuat untuk keju ataupun yogurt, begitu Kak. Sehingga kami itu mencari solusi penanganan mastitis tanpa menggunakan antibiotik, yaitu dengan menggunakan plasma non-termal ini, begitu Kak. Pemirsa, pakar pariwisata Universitas Brawijaya mengingatkan saat destinasi wisata dibuka kembali, pelaku industri wisata harus memperhitungkan berbagai kemungkinan sebagai wujud ketahanan sektor wisata, termasuk jika kondisi memburuk dan PPKM ketat diberlakukan kembali. Identifikasi prioritas perusahaan ya, apakah perusahaan lebih mementingkan misalnya jumlah wisatawan yang lebih sedikit tapi berkualitas dalam hal mereka rela melakukan one stop shopping di dalam perusahaan, di dalam destinasi, atau mereka ingin massal cukup banyak tapi yaitu diatur jam-jamnya dan lain sebagainya. Nah itu prioritasnya apa perlu ditetapkan, kemudian proaktif dalam mengawasi pergolakan di industri ya, tiba-tiba ada PPKM lagi ya juga harus siap-siap strategi promosi, kebijakan yang telah ditetapkan. Setelah PPKM selesai dan masuk level 3 ini kan sudah ditetapkan nih, tapi ketika ternyata membludak lagi, nah apa strateginya itu juga harus perlu
pantau terus gitu ya, karena sudah melakukan berbagai upaya untuk promosi, tiba-tiba harus berhenti lagi misalnya gitu. Kemudian ada juga adaptive resilience. Jadi kalau tadi di level perencanaan, kalau ini di dalam level aksinya, di dalam aksi nyatanya ya, untuk melakukan adaptasi, bagaimana ketersediaan misalnya SDM-nya gitu ya, apakah yang bekerja di rumah dan lain sebagainya, bagaimana mengaturnya ya, ketersediaan sumber daya, kemudian saling mendukung, apakah misalnya saling backup itu ada misalnya gitu ya, saling backup personil, apakah personil yang membackup memiliki kompetensi yang sesuai juga harus dipikirkan. Kemudian kepemimpinan yang tangguh dalam hal mau mengambil keputusan, mau mengambil resiko, ini juga tentu berat ya ketika membuka tempat wisata di tengah pandemi, banyak resiko baik untuk karyawan, untuk perusahaan, dan juga untuk wisatawan. Jadi dan masyarakat sekitar. Jadi harus mampu juga bijak, tidak hanya sekedar buka untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian pengetahuan terkait COVID dan juga bagaimana mitigasi ketika bencana ya, selain CHSE dan lain sebagainya, tentu saja harus adaptif terhadap informasi baru. Misalnya ada virus-virus baru yang variannya lebih berbahaya lagi yang sedang berkembang. Nah, karena destinasi wisata yang dibuka tadi di Kota Batu ini juga termasuk destinasi internasional ya, Malaysia, Vietnam, dan lain sebagainya banyak yang datang, jadi saya rasa juga harus punya pengetahuan dalam hal keterbaruan virus ini juga harus bisa diantisipasi. Kemudian yang terakhir adalah kecepatan dalam pengambilan keputusan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengusulkan uji coba sejumlah destinasi di Jawa Timur selama masa perpanjangan PPKM, diantaranya Taman Rekreasi Selekta dan Jatim Park 2. Rencana pemerintah ini mendapat tanggapan positif dari pakar pariwisata UB untuk melihat sejauh mana destinasi wisata melakukan program perencanaan dan adaptive resilience terhadap kondisi PPKM dan pasca PPKM. Menurut saya ya, kalau pasca PPKM ini strategi yang diterapkan pemerintah dan juga dinas-dinas terkait untuk membuka beberapa destinasi wisata itu sangat positif ya, karena seperti kita tahu ya, menjelajah, berwisata, melakukan perjalanan itu adalah kebutuhan yang sudah mendasar dari setiap manusia. Jadi sulit untuk kita tahan lagi ya, karena sudah cukup lama kita tidak memenuhi kebutuhan berwisata itu. Nah, kemudian menurut saya kebijakan-kebijakan tersebut sudah tepat ya, dan yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa dalam suatu resiliensi pariwisata atau ketahanan pariwisata tentu saja sudah dipertimbangkan oleh dinas-dinas terkait dan juga pemerintah dengan berbagai kebijakan yang sudah ada, yaitu misalnya protokol COVID, CHSE, dan juga tadi ya pembatasan jumlah kapasitas dan lain sebagainya. Kemudian saya perlu sampaikan adalah, saya rasa yang perlu ditekankan adalah kemampuan dari pengelola destinasi, seperti dalam penelitian kami ya, mengenai ketangguhan dari destinasi wisata pasca COVID adalah yang perlu dinilai adalah ketangguhan mereka dalam menjaga rencana mereka agar tetap terus bertahan di tengah pandemi ya. Mereka sudah melakukan rencana awal atau planned resilience. Planned resilience ini perlu dijaga juga. Jadi mereka sudah melakukan perencanaan apa untuk hal-hal yang tidak terduga. Oh, misalnya tiba-tiba ada penambahan jumlah kapasitas, penambahan jumlah wisatawan yang masuk sehingga kapasitas yang seharusnya hanya 50% menjadi lebih tinggi. Nah, itu apa tindakan-tindakan yang tadinya sudah terencana kemudian terus dijaga gitu ya. Kemudian ada juga misalnya evaluasi efektivitas rencana, apakah semua lini perusahaan sudah berkomitmen menjaga CHSE, menjaga protokol COVID, misalnya seperti itu. Pastikan dari rencana awal itu semua sudah sepakat gitu ya, bahwa akan menjaga CHSE dan juga protokol. Kemudian mengantisipasi kemungkinan terburuk juga penting bagi planned resilience ya, karena perusahaan harus siap-siap akan kemungkinan-kemungkinan terburuk ya. Misalnya ternyata hasil swab
sudah kadaluarsa, wisatawan sudah hadir dan lain sebagainya. Turunnya omset penjualan UKM kerupuk ikan di Desa Pangkah Kulon Gresik pada saat pandemi menjadi perhatian tim program pengembangan desa Mitra FPI KUB. Selain melakukan pelatihan produk, tim PPDM juga melakukan pendampingan dengan merubah kemasan kerupuk ikan dari kemasan plastik biasa menjadi kemasan snack kekinian. Dengan perubahan kemasan dan ukuran, diharapkan produk UKM ini dapat masuk ke pasar yang lebih luas dan tampilan produknya lebih sesuai dengan selera konsumen pada saat ini. Lakukan di UKM kerupuk ikan di Desa Pangkah Kulon Ujung Pangkah Gresik, yaitu pengembangan UKM dan peningkatan daya saing, Bapak. Jadi apalagi pada masa pandemi ini banyak UKM yang merasa atau berdasarkan perhitungan mereka produksinya sangat turun drastis. Sehingga melalui program ini harapan kami nanti produksi mereka meskipun tetap tapi tidak sampai mengurangi jumlah karyawan, tidak sampai atau bahkan bangkrut. Karena pada masa pandemi COVID ini mereka sangat terdampak. Dari sekitar 67 UKM kerupuk ikan binaan kami, jadi di FPIK memiliki sekitar 67 UKM binaan kerupuk ikan di Pangkah Kulon. Dari survei yang kami lakukan itu sekitar hampir 60%-nya itu mengalami permasalahan dalam pemasaran pada saat pandemi. Jadi di tahun ini kami mengadakan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama kami mencoba untuk melatih ya, teknik pengemasan yang menarik, sehingga dengan pengemasan yang menarik nanti produknya akan lebih mudah dipasarkan. Kemudian yang kedua, kami memberikan beberapa bantuan alat, ya, semacam alat rak, kemudian alat penggorengan yang model pasir, karena mungkin konsumen agak jenuh dengan kerupuk yang model digoreng dengan minyak. Nah, kerupuk ikan ini kan biasanya dengan minyak, Bapak. Jadi kami coba untuk diversifikasi produknya, kita goreng dengan menggunakan mesin penggoreng kerupuk pasir. Jadi harapannya nanti pangsa pasarnya tidak jenuh gitu. Dan kami juga melakukan pendampingan bagi UKM untuk mendaftarkan sertifikasi pangan industri rumah tangga atau PIRT. Karena kendala selama ini jika UKM itu ingin menjual ke pasar modern maupun supermarket itu terkendalanya adalah pada izin edar karena mereka semuanya belum memiliki izin edar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.